Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 12 Mu'alimin, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan pelajaran Masail Fikih. Pelajaran Masail Fikih pada hari ini kita akan membahas berkenaan dengan hadis yang menerangkan tentang posisi makmum ketika sholat berdua. Baik, hadis yang akan kita bahas pada hari ini adalah yaitu ada 3 informasi yang akan kita bahas. Baik, di sini ada judulnya di mana dalam buku dituliskan yaitu mauquful makmum, yaitu posisi makmum. Kemudian yang akan kita bahas di 3 masalah ini yaitu terkait dengan posisi makmum ketika sholat berdua. Baik, pertama hadisnya yaitu yang bersumber dari Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, sholat itu aku pernah sholat ma'a Rasulillah SAW bersama Rasulullah SAW. Zata lailatin, pada suatu malam. Pakumtu, lalu aku berdiri, kata Ibnu Abbas, lalu aku berdiri an yasarihi, di sebelah kiri Nabi. Itu di sebelah kirinya, di sebelah kiri Nabi. Ternyata fa'akhoda Rasulullah SAW biroksi, lalu menarik atau mengambil Rasulullah SAW biroksi, kepalaku, gitu ya, menarik kepalaku, min waroi, dari belakangku. Waja'alani, lalu memposisikan aku an yaminihi, di sebelah kanannya. Begitu kata Ibnu Abbas. Jadi pada suatu malam ya Ibnu Abbas melihat Nabi sedang sholat sendirian. Kemudian ya Ibnu Abbas akhirnya ikut sholat bersama Nabi. Nah, gitu. Cuman waktu itu kata Ibnu Abbas, aku berdiri sebelah kiri Nabi. Ternyata ditarik oleh Nabi, gitu ya. Ditarik oleh Nabi, dipindahkan posisinya, posisi Ibnu Abbas itu di sebelah kanan Nabi. Baik, jadi kalau ini menunjukkan jadi sholat berdua, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, begitu ya. Di mana mereka sholat berdua, maka posisi makmumnya yaitu berada di sebelah kanan. Nah, adapun yang di sebelah kiri itu adalah imamnya, begitu ya. Baik, ini hadisnya dari Ibnu Abbas, ya, riwayat Bukhari Muslim. Baik, kemudian ada komentar di sini, yaitu dari sebagian sahabat Imam Syafi'i, katanya, begitu. Yaitu wa'an ba'di ashabi Syafi'i, dan dari sebagian sahabat Imam Syafi'i, annahu yustahabu, katanya yang lebih disukai itu adalah an yakofa makmumu, yaitu berdiri, makmum berdiri dunahu qalilan, agak mundur sedikit, katanya. Jadi ada yang berkomentar, sebagian sahabat Imam Syafi'i katanya kalau sholat berdua itu makmumnya agak sedikit mundur ke belakang, gitu. Ila anahu qad akhraja Ibnu Jurayj, ya, melainkan sebagaimana juga mengeluarkannya, katanya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj qala, ia berkata, kulna, ya kami, katanya pernah bertanya li Atoin, kepada Ato, ar-rajulu yusolli ma'ar-rajuli, yaitu tentang seseorang laki-laki yang sholat bersama ya seorang laki-laki, atau sholat berdua laki-laki dengan laki-laki. Nah, kemudian katanya Ibnu Jurayj ini bertanya kepada Ato, yaitu aina yakunu minhu, bagaimana posisinya itu? Qala, maka Ato menjawab, ila sikihi, maka ila sikihi, di sebelah kirinya. Maksudnya imamnya, ya, begitu. Qultu, lalu aku bertanya lagi, ayu hazihi hatta yasifu ma'hu la yafutu ahaduhumal akhar. Nah, apakah posisinya itu sejajar atau tidak,
dengan yang lainnya begitu ya. Di antara kedua itu sejajar apa tidak? Qala waktu itu atau menjawab na'am, ya sejajar. Qultu lalu aku bertanya lagi bihaisi alla ya'buda hatta yakunu bainahuma faraja. Tapi apakah rapat apa agak renggang gitu ya. Qala waktu itu atau mengatakan katanya na'am, ya agak sedikit renggang. Baik, ini komentar sebagian yang katanya sebagian sahabat Imam Syafi'i. Jadi di nomor 2 ini gitu bahwa kalau sholat berdua katanya agak renggang dan bahkan diterangkan katanya agak mundur sedikit begitu si makmumnya itu. Tapi ternyata di di keterangan berikutnya di sini gitu ya. Gitu ya di kitab Nail Autor ini yang tadi di kitab Subul Salam, tapi ternyata di kitab Nail Autor ini juga ditemukan informasi gitu ya wa'an ba'di ashabi Syafi'i dan dari sebagian sahabat Imam Syafi'i. Nah ini juga sama nih gitu ya komentar sebagian sahabat Imam Syafi'i. Justru di sini diterangkan yustahabu ayyaqafal makmum, ya sebaiknya berdiri atau posisi makmum itu dunahu qolilan gitu, dunahu qolilan yang dikatakan tadi agak mundur sedikit walaisa alaihi fima a'lamu dalilun. Tapi itu keterangan tersebut ini tidak ditemukan dalilnya begitu. Nah, jadi menurut sebagian sahabat Imam Syafi'i juga di sini katanya keterangan tadi di sini di nomor di yang ini yang katanya makmumnya agak mundur sedikit ke belakang justru dikomentari lagi oleh orang yang mengaku juga sahabat Imam Syafi'i bahwa itu walaisa alaihi bima a'lamu dalil. Tapi itu tidak diketahui dalilnya begitu. Jadi artinya ini alasan nomor 2 ini di sini ini tidak ada dianggap tidak ada dalilnya. Kemudian ditemukan juga wafil muwato dalam kitab Al Muwato an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud qala ia berkata dakhaltu ala Amr bin Al-Khatibi. Aku pernah datang ke rumah Amr bin Al-Khatib bil hajroh di hajroh wajadtuhu lalu aku mendapatkannya ya yusabbihu sedang sholat pakum tuh lalu aku berdiri waro'ahu di belakangnya fakoro bunyi lalu beliau Amr bin Al-Khatib ini mendekati aku hatta ja'alani sehingga posisi aku hazahu di sampingnya anjaminhi yaitu di sebelah kanannya. Nah, jadi di sini ternyata ditemukan lagi dalam kitab Al-Muwatta diterangkan gitu bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah menemui Amr Al-Khattabi gitu ya. Nah, ternyata ketika Abdullah bin Mas'ud ini ikut sholat bersama Amr, ternyata ya Abdullah bin Mas'ud ini diposisikan oleh Amr yaitu di sampingnya sebelah kanannya begitu, sebelah kanannya. Dan di sini tidak diterangkan apa agak mundur apa tidak gitu. Nah, kemudian di sini yang berikutnya yang terakhir di sini di nomor 3 maka dari sekian dari adanya keterangan dari Ibnu Abbas kemudian juga dari kasus ini tentang Abdullah bin Mas'ud maka ya kesimpulannya adalah as-sunnatu ya termasuk sunnah atau ya yang masuk sunnah an ayyakufa rajulu yaitu berdiri seorang laki-laki al-wahidi yang satunya gitu ya atau seorang makmum jadi seorang laki-laki yang menjadi makmum yaitu an yaminil imam yaitu berdiri di sebelah kanan imam lima rawa sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas oleh Ibnu Abbas.
Jadi artinya di sini di mana seseorang sholat berdua, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, yang lebih nyunah begitu, yang lebih sunnah, nah sebaiknya ya sejajar saja berdirinya antara makmum dengan imamnya. Karena mengingat dalil yang menjelaskan makmum agak sedikit mundur, ini tidak dianggap tidak ada dalilnya, bahkan juga ya dibantah oleh sebagian sahabat Imam Syafi'i. Baik, jadi akhirnya lebih tepatnya akhirnya disimpulkan begitu, yang nyunah itu ya sejajar saja katanya begitu. Baik para santri sekalian, pada hari ini kita mempelajari pelajaran masail terkait dengan posisi makmum di mana sholat berdua dalam berjamaah. Ya sekian terlebih dahulu. Ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.